Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Cipta Cerita. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan selalu ya. Oh ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan membagikan sebuah kisah ya, yaitu sebuah kisah tentang kota gaib yang terletak di Pulau Kalimantan. Mereka menyebutnya dengan Pulau Saranjana. Pulau yang keberadaannya hingga kini masih dipercayai ada, namun tak kasat mata. Pulau ini juga termasuk dalam wilayah Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan. Jejak misteriusnya terasa aneh oleh penduduk sekitar. Namun belum kisah ini saya tulis, saya sudah merasakan getaran-getaran mistisnya. Daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Nama dalam kisah ini akan disamarkan. Bila mana ada kesamaan hanyalah kebetulan. Bahasa asli yang digunakan adalah bahasa Banjar. Namun untuk mempersingkat maka akan langsung diterjemahkan. Saranjana namanya, pulau yang keberadaannya hingga kini masih dipercayai ada, namun tak kasat mata. Pulau ini masuk dalam wilayah Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan. Malam itu hujan lebat beserta petir tak kunjung berhenti di sebuah desa di pinggir pantai. Desa Lontar namanya. Saat itu waktu menunjukkan pukul 11 malam wita. Namun hujan masih terus mengguyur dan sayup-sayup terdengar seseorang yang masih bercengkrama. Seorang laki-laki berumur 45 tahun sedang menenangkan hati istrinya karena persediaan makanan mereka habis. Mereka tak punya apa-apa lagi untuk dimakan keesokan harinya. Abah Hamid, penduduk memanggilnya, lulusan salah satu ponpes di kota daerah B. Abah Hamid merupakan pengurus musola di tempatnya tinggal. Musola yang sangat sederhana namun satu-satunya di kampung itu. Mereka terus saja bercengkrama. Mereka tak sadar yang mengintai mereka dari luar bilik tempat mereka tinggal. Hujan sudah reda dan hari sudah menjelang subuh. Abah membangunkan istrinya untuk sholat tahajud. Siapapun keluar untuk berwudu. Sang istri menyusulnya dari belakang. Dan si pengintai masih saja mengamati gerak-gerik mereka berdua, seakan-akan sedang menunggu mangsanya lengah. Setelah selesai wudu, mereka berdua masuk dan melaksanakan sholat tahajud. Setelah itu waktu subuh pun tiba. Abah Hamid yang menjadi pengurus musola segera beranjak dan bergegas menuju musola untuk azan. Istrinya tetap di rumah. Jarak rumah ke musola tidak terlalu jauh, hanya 70 meter, namun harus melewati hutan. Dalam keadaan tanah masih basah bekas hujan semalaman, Abah Hamid berjalan dengan santai. Tak beberapa jauh dari rumah Abah berjalan, dia merasa ada yang janggal, seperti ada yang mengikutinya dan mengawasinya. Dia pun menengok ke belakang, siapa tahu istrinya ikut. Ternyata tidak ada apapun. Namun ketika hendak melanjutkan perjalanan dan menghadapkan wajah ke depan lagi, tepat di depan matanya telah berdiri dengan tegak sosok setinggi besar dan hitam dan diiringi oleh bau seperti benda lama yang tersimpan dan berdebu. Sosok itu memandangnya tajam, giginya runcing, badannya berbulu dan kukunya tajam. Wajahnya mendekat ke arah Abah Hamid, nafasnya mengendus, kepalanya mundur lagi dan tangannya bergerak seakan hendak mencengkramnya. Namun ketika sekitar satu jengkal lagi tangan genderuwo itu mendarat di tubuh Abah Hamid, ada keanehan yang terjadi. Genderuwo itu seakan melihat sesuatu di belakang Abah Hamid dan langsung genderuwo itu tertunduk, seperti para pengawal kerajaan yang sedang tunduk ketika sang raja lewat di depannya. Genderuwo yang tadinya wajahnya sangar dan gahar kini mirip biskuit yang tercelup ke air. Dia mundur dan mempersilahkan Abah untuk melanjutkan perjalanan ke musola. Abah Hamid menyempatkan diri menengok apa yang sebenarnya ada di belakangnya hingga genderuwo itu tertunduk. Abah Hamid terheran-heran. Sesampainya di musola, lekas Abah Hamid menunaikan kewajibannya dan setelah selesai lalu pulang. Beberapa langkah dia meninggalkan musola, ia dipanggil oleh seseorang. Wajahnya tampan dan bajunya putih bersih. Dia menyerahkan sebuah bungkusan yang entah apa isinya dan hanya berpesan, "Bukanya nanti di rumah saja," gitu.
Pak Hamid yang tak mengenali siapa pria itu, dia bukan salah satu jamaah yang rutin ia temui. Namun ia menuruti apa saja yang pria itu suruh. Ia membawa bungkusan itu, dan sesampainya di rumah, istrinya masih menunaikan sholat subuh. Ia menunggunya sampai selesai dan menceritakan apa yang ia alami, bahwa ia telah bertemu dengan seorang pria yang tampan dan gagah dan memberikan bungkusan dan memintanya untuk membukanya di rumah. Mereka berdua pun gemetar dan penasaran apa sebenarnya isinya. Perlahan Abah Hamid membuka tali pengikat bungkusan putih itu, dan betapa terkejutnya mereka berdua setelah dibuka ternyata isinya adalah sebuah tali dari benang hitam dan beberapa lembar uang. Namun tiba-tiba tali hitam itu sudah berpindah dari dalam bungkusan ke kaki kanan Abah Hamid. Ia berusaha melepaskannya namun gagal. Akhirnya menyerah dan segera menyuruh istrinya untuk pergi ke pasar untuk keperluan makan hari itu. Pak Hamid pun segera pergi ke kebun karet yang ia miliki. Tepat pukul 10 WITA, Abah Hamid pulang dan berencana untuk sarapan. Namun sang istri belum juga selesai masak. Akhirnya Abang Hamid mandi dan sejenak duduk santai di ranjang yang satu-satunya ia miliki. Tak sadar saat itu pun ia tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi ia bertemu dengan genderuwo yang tadi pagi hampir mencelakakannya. Genderuwo itu bersujud kepada Abah Hamid dan meminta maaf. Abah Hamid pun terheran kenapa makhluk itu meminta maaf, seakan-akan menyesal telah menemuinya. Ditanyalah genderuwo itu kenapa sampai bersujud untuk meminta maaf kepadanya, dan si genderuwo itu pun menjawab bahwasanya ia tidak tahu bahwa Abah Hamid ini punya bodyguard yang kesaktiannya melebihi genderuwo itu. Abah Hamid makin bingung dengan perkataan genderuwo itu. Genderuwo itu menjelaskan bahwa orang yang memberinya bungkusan tadi adalah jelmaan dari bodyguard Pak Hamid, dan genderuwo itu menjelaskan selama benang hitam itu ada di kakinya, dia tidak bisa disentuh oleh makhluk halus atau jin manapun. Benang itu ibarat sebuah tameng bagi yang memakainya, sehingga tak satu pun setan yang mampu mencelakakannya. Begitu kata si genderuwo memperjelas, dan tiba-tiba ia terbangun karena masakan istrinya telah matang. Akhirnya mereka pun sarapan bersama. Pada saat sore hari keanehan mulai terjadi. Sepulang dari musola, Abah Hamid kembali merasa diikuti oleh seseorang. Namun setelah ditengok tak nampak seorang pun di belakangnya. Ia baru ingat bahwa ada undangan pengajian dan ia menjadi narasumbernya di desa sebelah. Ia menaiki sepeda ontel melewati hutan dan jalan berbelok-belok. Sesampainya di lokasi ia terheran. Ternyata banyak sekali jamaah pengajian kali ini. Tak seperti biasanya yang berjumlah kurang dari 10 orang. Ini bahkan lebih dari 25 orang yang datang, dan seakan-akan antusias dengan pakaian kompak serta putih baik perempuan maupun laki-lakinya. Ia bergumam dalam hati, Alhamdulillah jamaah makin banyak. Setelah masuk dan menemui tuan rumah, ia memohon izin untuk segera memulai pengajian karena jamaahnya sudah banyak. Dan si tuan rumah pun terheran-heran sampai garuk-garuk kepala. Dalam penglihatan tuan rumah, jamaah yang datang baru 3 orang. Namun karena menghormati Abah Hamid, maka tuan rumah pun menuruti dan segera memulai pengajian. 30 menit telah berlalu dan pengajian pun usai. Pak Hamid bergegas berdiri untuk berpamitan kepada tuan rumah. Begitu jamaah yang lain. Pak Hamid masuk ke dalam rumah baru selangkah ia berjalan, tuan rumah sudah datang menghampiri dan mengerti apa maksud Pak Hamid. Pak Hamid berkata mau segera pulang karena dia takut kehujanan, tapi biar jamaah yang keluar duluan. Sambil menengok ke arah jamaah yang sudah sunyi, tinggal 2 orang yang tersisa. Pak Hamid pun terkejut karena tidak mungkin orang sebanyak itu mampu keluar rumah dari satu pintu saja dan dalam waktu yang sangat cepat dan tanpa ribut sedikit pun. Astagfirullah, berkali-kali Pak Hamid melafalkannya. Setelah itu Pak Hamid tidak jadi pulang, namun menceritakan apa yang ia lihat kepada tuan rumah, dan ternyata tuan rumah pun tidak melihat bahwa banyaknya jemaah tadi ternyata bukan dari golongan manusia, cuma Pak Hamid yang melihat. Akhirnya Abah Hamid pun pulang dan kebetulan searah dengan salah satu jamaah, Fathur namanya. Fathur menuturkan bahwa kakeknya yang seorang paranormal pernah mengalami hal serupa dan itu terjadi berulang kali.
Dari kejadian-kejadian yang dialami kakek Fatur, diketahui ciri-ciri orang itu tidak mempunyai garis cekung di antara hidung dan bibir. Dan kakek Fatur mengetahui bahwa dua orang itu adalah orang sebelah atau Saranjana, sambil menunjuk sebuah pulau kecil di pinggir pantai. Abah Hamid geleng-geleng kepala, seakan tidak percaya apa yang ia alami tadi. Sesampainya di rumah, ia tak menceritakan kejadian tadi pada istrinya. Dia takut kalau menceritakan kepada istrinya akan membuat dia akan khawatir dan was-was. 3 hari setelah itu, tepatnya di hari Jumat, Abah Hamid pulang dari musola setelah melaksanakan sholat subuh. Suasana saat itu masih berembun-embun. Saat itu tiba-tiba dia dikejutkan dengan bau amis yang tercium. Dia kemudian mempercepat langkahnya. Namun semakin cepat ia melangkah, maka semakin bau itu menyengat, seakan-akan baunya sangat dekat. Sambil berjalan, di dalam hati ia berkata, apalagi sini, semoga yang dikatakan Gendro itu benar tentang benang hitam penangkal setan ini. Rumahnya mulai nampak dari kejauhan, namun dari pohon pisang di ujung jalan itu muncul asap yang awalnya kecil. Namun lama-kelamaan asap itu semakin berbentuk dan menyerupai manusia yang dibungkus kain kafan, lengkap dengan talinya. Benar, tak salah lagi, itu adalah pocong yang muncul dari pohon pisang. Kira-kira kalian ada yang pernah melihat penampakan pocong gak di pohon pisang? Atau mungkin kalian sendiri nanam kebun pisang di halaman kalian. Coba deh kalian research, kalian jalan-jalan di saat malam hari pas malam Jumat atau malam-malam yang sekiranya sakral di tempat kalian. Kira-kira ada penampakan atau enggak? Coba nanti kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Kemudian Abah Hamid menundukkan pandangannya, namun dia tetap berjalan. Tapi ketika dia berjalan tepat di depan si pocong, tiba-tiba ada sebuah cahaya putih muncul yang menyilaukan matanya. Di sana nampak samar-samar ada sesosok manusia yang menunggang kuda putih. Dia memakai baju kerajaan zaman dahulu kala lewat di antara Abah Hamid dan si pocong. Setelah itu keduanya menghilang. Abah Hamid mengelus dadanya dan bersyukur tidak terjadi apa-apa. Kemudian ia bergegas untuk pulang. Abah Hamid tak habis pikir mengapa akhir-akhir ini ia seringkali diganggu makhluk halus menyeramkan itu. Ingin rasanya ia bercerita kepada istrinya, namun selalu gagal karena ia kasihan, karena nanti istrinya ketakutan. Yaitu puncaknya ketika tepat pada malam Jumat Kliwon, Abah Hamid berencana untuk ke musola karena sudah waktunya sholat maghrib. Ia bersiap memakai kopiah usangnya dan membawa tasbih. Suasana senja saat itu sedang gerimis. Ia berjalan melewati pohon pisang itu lagi. Tak nampak keanehan di situ. Tapi tiba-tiba saat berada di tengah perjalanan ke musola, ia terhenti karena ada yang memanggil. Dan tiba-tiba datanglah dari arah belakang orang beberapa hari lalu memberinya bungkusan berisi uang dan gelang benang hitam itu. Kemudian ia berkata, "Abah mau ke musola. Bukannya waktunya masih lama ya di sini?" "Iya, sekitar 30 menit lagi. Di masjid kami tak ada yang azan. Maukah Abah azan di masjid kami? Nanti saya akan antar lagi ke sini." Belum sempat menjawab, namun orang itu menjulurkan tangannya seakan mau bersalaman. Seketika itu Abah Hamid berada di sebuah jembatan yang berada di tengah laut. Di depannya terdapat sebuah gerbang yang sangat amat megah dan besar, sepertinya terbuat dari emas karena berkilauan. Orang tadi memperkenalkan namanya Mustafa. Ia disuruh oleh rajanya untuk mencari pengurus masjid di kerajaannya itu. Sambil berjalan melewati jembatan itu, Mustafa menjelaskan gangguan makhluk halus yang dia alami oleh Abah itu memang disengaja. Karena itu semacam tes apakah beliau tetap teguh untuk datang ke masjid atau tidak. Begitu kata Mustafa. Sesampainya di depan gerbang, Mustafa mengucapkan salam dan terbukalah pintu gerbang itu. Setelah pintu gerbang terbuka, Abah Hamid pun takjub. Kemudian terciumlah bau harum yang khas yang tak bisa dituliskan dengan kata-kata. Di hadapannya kini nampak sebuah kota besar dengan gedung-gedung tinggi, rumah dengan pagar tinggi, semuanya dengan arsitektur yang sangat amat megah dan indah. Orang-orang berpakaian muslim lengkap. Abah Hamid bertanya kepada Mustafa, "Sebenarnya aku sedang ada di mana?"
Dan Mustafa pun hanya menjawab, "Ini adalah kerajaan kami, Saranjana." Lalu Abah Hamid diajak untuk menaiki delman yang kudanya memiliki kulit putih bersih dan tempat duduk yang sangat nyaman di bagian belakangnya. Ia berhenti di depan masjid yang sangat besar dan megah. Kubahnya terbuat dari emas, bagian depan lantainya dari kaca, dan terlihatlah ikan-ikan laut yang berada di bawah kakinya sangat indah. Ia masuk bersama Mustafa dan dipersilakan untuk adzan maghrib. Sementara itu di desa tempat Abah Hamid gempar karena sudah tiba waktu sholat maghrib, namun tidak terdengar suara azan oleh Abah Hamid yang biasanya tak pernah absen 5 waktu. Akhirnya jamaah yang lain pun menggantikannya untuk azan. Setelah selesai, salah satu jamaah, Pak Jamil namanya, berinisiatif untuk menjenguk ke rumah Abah Hamid. Ia mengira Abah Hamid sedang sakit sehingga tidak bisa datang untuk musola. Namun alangkah terkejutnya ketika sampai di rumah Abah Hamid. Ia cuma bertemu dengan istrinya, dan istrinya menjelaskan bahwa Abah Hamid tadi pamit pergi ke musola setengah jam sebelum waktu maghrib. Kemudian semuanya menjadi bingung dan bertanya-tanya kemana perginya Abah Hamid. Pak Jamil pun bergegas mengabari kepada kepala desa bahwa Abah Hamid menghilang. Istri Abah Hamid menangis sejadi-jadinya saat itu, bahkan berulang kali dia pingsan. Kemudian penduduk desa pun akhirnya bersama-sama mencari Abah Hamid di hutan yang terletak di antara rumah Abah Hamid dan musola, sambil membawa perlengkapan lengkap untuk Bagadang Nyiru atau ritual mencari orang hilang di Kalimantan Selatan. Entong kayu, kentongan, dan nyiru atau tempat membersihkan beras dalam bahasa Jawa disebut tampah, dan juga obor. Mereka kemudian berkeliling dan mencari ke seluruh sudut hutan bersama-sama warga lain. Saat itu jam menunjukkan waktu 22.00 WITA. Namun Abah Hamid tak juga ditemukan. Nampaknya warga belum tahu bahwa Abah Hamid telah dibawa oleh penduduk Saranjana. Akhirnya kepala desa dan warga memutuskan untuk menghentikan pencarian karena hujan. Istri Abah Hamid dibawa ke rumah kepala desa untuk bermalam di sana karena kondisinya pingsan. Kemudian keesokan harinya setelah subuh warga kembali mencari, namun kembali pulang dengan tangan kosong. Akhirnya Abah Hamid dinyatakan meninggal dunia oleh warga karena Abah Hamid sudah lama sekali tidak ditemukan. Warga kampung pun mengadakan tahlilan untuk menyelamati meninggalnya Abah Hamid. Sementara warga sedang melangsungkan tahlilan di hari ke-7, Abah Hamid baru saja menyelesaikan azan iqomah dan sholat maghribnya di Saranjana. Lalu ia menagih janji kepada Mustafa bahwa ia akan mengantarkannya pulang karena ia sudah lapar dan istrinya pasti menunggu. Dan Mustafa membawa Abah Hamid ke sebuah gedung yang sama seperti istana. Di sana ia diajak masuk ke sebuah ruangan, dan di dalam ruangan tersebut sudah tersedia berbagai makanan yang sangat amat jarang Abah Hamid makan karena beliau tergolong orang yang kurang mampu. Setelah makan, Abah Hamid diantar pulang oleh Mustafa dengan kuda dan keretanya yang indah itu. Berhenti di depan gerbang dan Abah Hamid dipersilahkan berjalan lurus saja tanpa menoleh ke belakang. Setelah mengucap salam, Abah Hamid berjalan lurus ke depan. Sayup-sayup terdengar suara orang yang sedang tahlilan. Semakin lama suaranya semakin keras, dan tiba-tiba Abah Hamid sudah berada di depan teras rumahnya. Seketika warga berhamburan keluar dan memastikan itu adalah benar-benar Abah Hamid. Tahlilan itu dihentikan dan warga memintanya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Abah Hamid menceritakan dengan detail apa yang telah dialaminya. Ia menceritakan kondisi Saranjana yang mirip seperti kota-kota besar. Jalannya lebar-lebar, banyak mobil mewah, gedung-gedung tinggi, rumah besar dengan pagar yang tinggi-tinggi, bersih dan semuanya bernuansa Islami. Dia pun juga bercerita bahwa dia mampir ke sana hanya sekedar untuk sholat maghrib. Akan tetapi ternyata di alam nyata dia sudah menghilang selama 1 minggu. Ia bercerita bahwa salah satu ciri-ciri penduduk Saranjana ialah tak mempunyai cekungan di antara bibir dan hidung. Sang istri pun langsung terharu karena sang suami pulang dengan kondisi sehat, dan 3 bulan berikutnya Abah Hamid kembali menghilang. Warga pun menebak bahwa ia diajak kembali ke Saranjana. Sang istri gelisah karena sudah seminggu suaminya tak kembali. Namun pucuk dicinta ulang pun tiba. Di bulan ke-5 ia pun pulang dan menceritakan bahwa ia menjadi guru ngaji di Jana.
Setelah kejadian itu, banyak warga desa di pinggir pantai yang sering mendengar sayup-sayup suara musik dari tengah laut dan bahkan cahaya warna-warni yang muncul seperti cahaya kembang api dari tengah laut, dan mereka percaya bahwa penduduk Saranjana sedang mengadakan pesta kerajaannya. Beberapa bulan setelah itu, salah satu penduduk desa mengadakan acara kawinan. Beberapa hari sebelum hari H, semuanya penduduk bergotong royong untuk membantu mempersiapkan pesta pernikahan itu. Abah Hamid pun di situ. Sambil memotong kayu, ia menceritakan bahwa di Saranjana buah-buahannya 3 kali lipat lebih besar daripada yang terdapat di alam nyata. Ia menceritakan bahwa ia memakan anggur merah menggunakan pisau dan harus dipotong menjadi 3 bagian baru bisa untuk dimakan. Hari H pun tiba. Semua penduduk diundang untuk menghadiri pesta pernikahan itu. Jumlah penduduk di desa itu tak banyak, sehingga tuan rumah merasa sanggup untuk mengundang seluruh penduduk desa. Acara pun dimulai sekitar jam 8 WITA. Abah Hamid datang sekitar jam 10, namun ia terkejut karena banyaknya tamu yang datang, sampai ia harus mengantri untuk mengambil makanan yang disediakan. Namun ia belum sadar apa yang sebenarnya terjadi. Setelah ia sampai pada tempat makan, ia tak sengaja menjatuhkan sendok orang yang lewat di sampingnya. Mereka saling pandang dan Abah Hamid bergumam dalam hati, siapa ya dia? Apakah dia penduduk kampung juga? Mungkin saudara si tuan rumah kali. Begitu pikir Abah Hamid. Namun setelah dicermati, tak satu pun tamu undangan di situ yang ia kenali. Wajahnya sangat asing. Lalu tak lama kemudian ia menyadari bahwa semua tamu yang datang adalah penduduk Saranjana. Mungkin cerita yang saya dapatkan tentang Saranjana cuma segitu saja. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di next cerita horor lagi ya. Bye bye.